Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, dan di dalamnya itu beranggotakan 4 orang. Saya sendiri yang anggotanya itu ada saya sendiri Muhammad Ataniswar, dan yang kedua Afik Amhar Syamparama, dan yang ketiga Hairil Nur Fajrin, dan yang keempat Ahmad Fatur Khair. Oke, yang pertama-tama itu klasterisasi data prestasi kejuaraan siswa menggunakan metode Cummins Clustering di Makassar. Pendahuluan. Pengolahan data elektronika telah menjadi kebutuhan yang sangat utama. Perkembangan pesat dalam teknologi informasi yang menjadikan semua informasi dapat disimpan dalam jaringan komputer telah membuat munculnya sistem basis data yang sangat besar. Dalam hitungan detik, data-data dalam berbagai basis data akan senantiasa terbarukan, baik dikarenakan adanya update maupun penambahan data baru. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana mengetahui informasi yang terdapat dalam basis data yang sangat besar. Data mining juga selalu salah satu proses untuk memperoleh informasi yang memiliki nilai guna dari sekumpulan data. Data mining merupakan proses menemukan kolerasi baru yang bermanfaat, pola dan tren dengan menambang sejumlah repositori data dalam jumlah besar menggunakan teknologi pengenalan pola seperti statistik dan teknik matematika. Data mining semakin menyebar dan berkembang dengan pesat belakangan ini karena kemampuannya dalam menambang pola bermanfaat dan tren dari basis data yang sudah ada. Uraian penelitian. Data mining. Pada dasarnya, data mining memiliki hubungan yang erat dengan analisa data, terutama pada kumpulan data yang besar untuk menemukan pola dan kesamaan yang sebelumnya tidak diketahui, di mana pola-pola menarik yang ditemukan dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Algoritma Cummins Clustering. Pada dasarnya algoritma ini mudah dilakukan saat pengimplementasian dan dijalankan. Selain itu, algoritma ini mempunyai prinsip kerja yang cukup sederhana. Dan yang ketiga, sum of square error atau SSE. SSE sum of square error ialah total kuadrat error atau kesalahan yang terjadi. Nilai SSE bergantung pada jumlah cluster serta bagaimana data ditempatkan pada cluster. Semakin kecil nilai SSE, semakin baik hasilnya. Data pada penelitian kali ini diambil referensi dataset dari Kaggle. Tujuan dari pengambilan data ini untuk menentukan kategori kejuaraan siswa. Semua data yang ada pada dataset ini, deskripsi tiap atribut, nama sekolah ditransformasikan menjadi ide kejuaraan sebagai berikut: Olimpiade Sains 1 SN 50, Festival Lomba Seni 20, Olimpiade Olahraga 30, Lomba Cipta Seni 40, Lomba Karate 50, Olimpiade Matematika 60, Olimpiade IPS 70. Tingkat kejuaraan sebagai berikut: tingkat kabupaten 103, tingkat provinsi 97. Peringkat kejuaraan sebagai berikut: juara 1 73, juara 2 64, juara 3 63. B. Metodologi penelitian. Kerangka kerja atau bisa disebut flowchart pada penelitian sebagai tahapan-tahapan yang dilakukan selama mengerjakan penelitian, di mana kerangka kerja penelitian ini dibuat untuk mempermudah dalam pencapaian hasil penelitian, baik itu agar penyelesaian penelitian secara tepat waktu serta penelitian dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun kerangka kerja atau flowchart penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. CWK. Software yang dipergunakan pada penelitian ini ialah WK version 3,83. Software ini pertama kali dikembangkan di Belanda Baru oleh Universitas Waikato. Analisis clustering menggunakan algoritma Cummins adalah salah satu fitur data mining yang terdapat pada WK selain algoritma lainnya. Software ini dipergunakan untuk membandingkan hasil dengan perhitungan secara teoritis dengan hasil yang didapatkan menggunakan proses pada WK interface. WK Interface ialah aplikasi open source berbasis bahasa pemrograman Java yang bisa digunakan untuk data mining. Hasil dan analisis. Oke, saya serahkan kepada Afik Amhar. Saya persilakan. Baik, saya lanjut. Yang pertama dari hasil dan analisis itu ada persiapan data.
Data yang diperoleh dari Kaggle ini memiliki format CSV. Sebelum dapat mengolah data yang kita miliki menggunakan software WK Interface 3.8.3, data diharuskan memiliki format tertentu, yakni ARF, sehingga perlu mengkonversi data tersebut ke dalam bentuk ARF. Dan ini merupakan tampilan dari data tersebut. Selanjutnya ada pengolahan data menggunakan software WK. Setelah data telah selesai dengan format ARF seperti ketentuan pada software WK, maka langkah selanjutnya adalah data diinput ke dalam software WK. Namun saat penginputan data, langkah awal yang dilakukan ialah melakukan processing data. Setelah melakukan processing data maka langkah selanjutnya saatnya data diolah untuk diklasterkan. Algoritma cluster yang dipilih dalam kasus ini algoritma K-means. Kemudian memilih jumlah cluster yang diinginkan. Uji coba yang dilakukan menggunakan nilai K yang berbeda, yaitu 2 dan 3. Setelah disesuaikan, dapat diolah menggunakan software WK Interface ini. Adapun hasil uji cluster 2 dan 3 dapat dilihat pada tabel di bawah. Selanjutnya, adapun hasil clustering menggunakan K-means clustering dengan jumlah cluster yang digunakan ialah seperti pada gambar tersebut. Keterangannya, jumlah cluster 0 berjumlah 203 items. Dan yang kedua, jumlah cluster 1 berjumlah 10 item. Jumlah keseluruhan item adalah 213. Sehingga didapatkan hasil pengelompokan menggunakan software WK Interface seperti pada gambar tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.